Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imrutun Hasanah dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep dasar organisasi yang dilakukan secara daring dalam presentasinya. Di mana konsep dasar organisasi yaitu poin-poinnya tentang pengertian organisasi. Dan yang kedua, fungsi-fungsi organisasi. Yang ketiga, dasar-dasar organisasi. Yang keempat, teori organisasi. Dan yang kelima, karakteristik organisasi. Di sini saya kebagian dari poin A dan poin B. Yang pertama yaitu poin A, pengertian organisasi. Di mana secara bahasa kata Yunani yaitu dalam pengertian organisasi ialah organon. Secara istilah yaitu organum, yang berarti adalah alat, bagian, atau anggota badan. Pengertian organisasi secara istilah di mana yaitu sistem usaha bekerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi organisasi yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan. Jika ada suatu kelompok yang contohnya seperti di dalam kendaraan yaitu bis, hal itu tidak dikatakan sebagai organisasi karena dalam suatu kelompok itu harus mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan dalam contoh yang saya terangkan tersebut seperti dalam bus yaitu tidak mempunyai tujuan yang sama. Jadi dalam pengertian organisasi yaitu dalam suatu aktivitas atau kegiatan yang kontemporer atau bukan sesaat saja, akan tetapi organisasi tersebut kegiatan yang memiliki atau urutan yang dilakukan secara relatif dan teratur. Dan yang kedua yaitu poin B, fungsi organisasi. Di mana fungsi organisasi yaitu ada memberi arahan dan aturan. Di mana hal tersebut yaitu jika tidak boleh dilakukan dan hal yang tidak patut dilakukan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Dan salah satu fungsi organisasi juga ada memberikan pengetahuan serta mencerdaskan tiap anggota organisasi. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kedua, yaitu tentang teori organisasi. Sebelum membahas itu, perlu kita ketahui apa itu teori. Jadi teori itu merupakan sebuah kumpulan pendapat atau konsep untuk menjelaskan sesuatu dan digunakan sebagai acuan untuk menjalankan suatu program atau suatu organisasi. Nah, jadi teori organisasi itu merupakan kumpulan pendapat atau konsep yang menerangkan tentang bagaimana sebuah organisasi itu dijalankan atau diarahkan, seperti itu. Nah, adapun teori organisasi itu ada 3. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori modern, dan yang terakhir yaitu teori postmodern. Teori klasik merupakan teori yang mengandung pertimbangan tradisional karena memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi. Yang kedua teori modern, di mana teori yang mendekati masalah atau melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teori postmodern, di mana teori ini memandang bahwa ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh modernisme akan membawa pada kehancuran. Atau teori postmodern ini lebih menekankan pada pluralitas perbedaan budaya lokal atau etnis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi yang terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari materi kedua. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik organisasi. Terdapat 4 karakteristik yang ada dalam organisasi, atau bahkan terdapat di semua organisasi. Nah, apa saja sih 4 karakteristik tersebut? Yang pertama yaitu ada tujuan bersama. Dan yang kedua ada pembagian tugas. Yang ketiga ada hierarki wewenang. Dan yang keempat adanya koordinasi. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 4 karakteristik tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu tujuan bersama.
Eh, dan yang pasti tujuan bersama di sini ada di setiap organisasi. Tujuan bersama di sini bisa dikatakan keinginan atau target yang memang sudah ditentukan secara bersama-sama. Hasil apa yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Lanjut ke karakteristik yang kedua, yaitu pembagian pekerjaan. Nah, tentu dalam suatu organisasi sudah pasti ada pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan di sini merupakan proses membagi pekerjaan itu menjadi bagian-bagian yang lebih rinci atau bagian-bagian yang lebih konkret. Nah, dengan adanya pembagian pekerjaan ini, pastinya organisasi tersebut dapat memanfaatkan setiap keahlian dan juga keterampilan setiap anggotanya. Kemudian kita lanjut ke karakteristik yang ketiga, yaitu hierarki wewenang. Nah, di setiap organisasi pasti ada yang namanya wewenang. Wewenang di sini maksudnya adalah hak untuk memutuskan atau bisa dikatakan kekuasaan untuk mengerjakan sesuatu atau menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, hierarki wewenang dalam organisasi pada umumnya bertingkat-tingkat. Jadi hierarki wewenang di sini ada tingkatannya. Seperti orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi itu biasanya mempunyai wewenang yang lebih banyak daripada orang yang ada di bawahnya. Atau bisa dikatakan stafnya, jadi pimpinan dan staf. Yang terakhir, kita akan bahas karakteristik koordinasi. Koordinasi di sini sudah pasti sangat penting dalam seluruh organisasi, karena jika tidak ada koordinasi, pasti organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Koordinasi di sini dimaksudkan untuk menyatukan bermacam-macam bagian organisasi, sehingga bagian-bagian tersebut bisa bekerja sama secara harmonis atau sejalan. Dengan mengkoordinasi, tentu kita dapat menghindari timbulnya konflik atau kita dapat mengatasi konflik yang ada dalam organisasi tersebut. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.